Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Yulia Sasmika dari SMPN 1 Banyuglugur, kemudian ada Ibu Rifa Akmalia dari SLB Negeri Demung, kemudian ada Ibu Clara Lisa dari TK Pembina Besuki. Kami akan mencoba mempraktekkan penerapan coaching, di mana untuk penampilan pertama, Ibu Rifa sebagai coach dan saya sebagai coachee. Selanjutnya kami akan praktekkan untuk yang pertama. Baik, terima kasih Bu Yulia. Kita mulai ya. Siap. Assalamualaikum Bu Yulia. Gimana? Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik Bu Rifa. Tapi ada sesuatu ini yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Oh ya, kira-kira dari pembicaraan nanti antara saya dengan Ibu ini, Bu Yulia ingin dapat apa dari omong-omong kita nanti ini Bu? Saya ingin mendapatkan suatu solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Ibu. Oh gitu, baik. Atau mungkin ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan selain dari solusi yang Ibu ingin dapatkan juga gitu? Untuk sementara solusinya itu dulu, Bu. Mungkin nanti di akhir pembicaraan kita mungkin ada pembicaraan lain yang mungkin bisa lebih fokus ke kita ya, Bu, untuk menyelesaikan masalah saya yang saat ini aja dulu mungkin yang perlu dibahas. Oke, kalau gitu monggo Bu Yulia bisa ceritakan masalah yang sedang dihadapi apa ini? Begini, Bu, saya itu memiliki satu murid yang baru masuk. Ternyata anak ini belum bisa membaca. Herannya dia bisa menulis. Mungkin ya kalau menulis dia dengan cara meniru gitu. Tapi kalau disuruh membaca, ternyata memang masih belum bisa membaca. Itu yang saya heran, Ibu. Saya pusing melihat anak ini. Gimana gitu. Kok bisa lulus SD? Itu yang ada di pikiran saya, Bu Rifa. Gitu ya Bu. Kira-kira faktor apa ya Bu yang menyebabkan murid tersebut tidak bisa membaca? Ya, itu yang saya pikirkan, Bu. Tapi kemungkinan ini berasal dari faktor keluarga, Bu. Ada apa Bu dengan keluarganya? Saya kemarin sempat menanyakan, ternyata anak ini orang tuanya itu ada di luar kota semua. Jadi anak ini tinggal bersama neneknya mulai kecil. Jadi orang tuanya hanya mengirimkan setiap bulan itu hanya mengirimkan untuk anaknya ke neneknya ini. Jadi seakan-akan anak ini mungkin kurang kasih sayang dan kurang perhatian begitu, Bu Rifa. Oh, apa Ibu sudah pernah home visit ke rumahnya? Kalau untuk home visit masih belum, Ibu. Saya hanya menanyakan secara langsung ke anaknya di rumah tinggal dengan siapa saja. Jadi seperti itu. Oh gitu. Atau mungkin Ibu mengetahui latar belakang murid itu dari orang ketiga mungkin Bu. Pernah enggak mencari tahu apa itu dari temannya mungkin atau dari tetangga kayak gitu Bu. Selain Sempat dari anaknya langsung. ada saudaranya, itu tantenya atau kakaknya saya kurang paham. Waktu itu sempat ke sekolah waktu pendaftaran, mengambil buku, itu kakaknya cerita, kakak atau tantenya saya juga lupa waktu itu, bahwa anak ini memang tidak mau diajari, sulit itu. Jadi anaknya memang diam, sulit untuk berkomunikasi dengan yang lain. Jadi memang sudah ada niatan untuk diajari, tapi katanya anaknya malu, tidak mau seperti itu. Oh gitu. Bu Yulia sudah ada pandangan belum? Ada langkah khusus mungkin yang ingin Ibu lakukan untuk murid ini?
Saya ingin melakukan pendampingan khusus untuk, mengajari anak ini membaca gitu, Bu Rifa. Biar anak ini nggak ketinggalan pelajaran, jadi teman-temannya udah bisa, anak ini kan karena belum bisa baca otomatis kan ya stagnan dia tetap di situ, nggak bisa apa-apa, hanya bisa mungkin kalau ada tugas tugas mungkin dia hasil contekan dari temennya, padahal anaknya sendiri belum bisa membaca. Jadi ya itu, saya ingin mengadakan pendampingan khusus, tapi saya masih bingung untuk mengatur waktu saya ini bagaimana gitu, Bu Rifa. Iya, iya. Rencana Ibu yang memberikan pendampingan khusus itu sudah bagus ya, Bu, bagus sekali. Tapi untuk waktu yang tepat nih, Bu, dan biar tidak mengganggu waktunya Ibu sendiri gitu, apa itu juga sudah dipikirkan sama Bu Yulia? Iya, ini Bu, saya kan kalau di SMP itu kan jamnya nggak selalu full dari jam pertama sampai jam terakhir. Mungkin pada saat di jam pertama saya kosong, saya mungkin bisa memanggil anak itu untuk pendampingan. Jadi saya bisa mengajarkan anak itu untuk membaca. Tapi kan tidak bisa setiap hari, Bu Rifa. Padahal saya menginginkan anak ini setiap hari selama beberapa, mungkin 1 bulan atau paling akhir sampai dia bisa membaca gitu, mungkin dia di jam pertama atau sampai jam kedua dia khusus untuk belajar membaca gitu. Dan mungkin juga tempatnya di tempat khusus Bu Rifa, biar tidak anak ini biar tidak malu dengan temannya atau dengan guru-guru, kalau misalkan di ruang guru kan rame, seperti itu Bu Rifa. Ibu Yulia, maaf ini ya. Iya, Ibu tadi mengatakan kalau di jam pertama gitu iya, dilakukannya ya, pendampingan khususnya di jam pertama, jam kedua lah ya. Ya, betul iya, nggih Bu Lila? Nah, iya. terus dilakukan di tempat khusus gitu. Di tempat khusus itu maksudnya Bu Yulia di mana gitu. Terus di jam-jam segitu antara jam pertama sampai jam kedua itu apa tidak mengganggu Bu di Iya, ini pembelajaran si anak itu gitu Bu? Iya ini Bu, maksud saya kan kalau di tempat khusus mungkin saya akan mengambil perpustakaan, karena kalau di jam-jam pertama jarang anak-anak ke perpustakaan, biasanya anak-anak ke perpustakaan di jam istirahat gitu Bu. Atau kalau perpustakaannya dipakai mungkin kita bisa mengarahkan di ruang kurikulum yang hanya ada beberapa guru. Nah, untuk yang kenapa saya mengambil di jam-jam pertama, mungkin nanti saya akan menginformasikan ke guru kelasnya, jadi beberapa guru kelas di sana untuk mengistimewakan atau memberikan waktu kepada anak ini di jam 1, 2 ini khusus untuk belajar membaca. Pasti saya yakin guru-guru pasti akan mendukung karena memang, apa ya, modal utama anak untuk belajar kan adalah membaca, Bu Rifa, gitu. Iya. Terus kira-kira kapan Bu rencananya akan dimulai ini? Nah, ya ini Bu Rifa, karena saya belum sempat membicarakan ini dengan anaknya dan juga dengan petugas perpus. Jadi mungkin pada saat saya ada jam di jam 1, 2 mungkin saya bisa minta bantuan petugas perpus itu ya, atau dengan kalau misalkan di ruang kurikulum dengan rekan guru yang di ruang kurikulum itu, tapi tidak terlalu banyak guru yang tahu sehingga anak ini tidak malu begitu menjaga perasaan anak ini, hanya beberapa orang saja yang memberi pembimbingan khusus terhadap anak ini. Karena anak ini memang saya lihat pemalu sekali Bu Rifa. Jadi kalau diajak bicara sulit untuk menjawab. Jadi seperti itu. Itu kesulitan saya untuk mengajak anak ini berkomunikasi seperti itu Bu Rifa. Baik Ibu. Rencananya itu sudah sangat bagus gitu Bu. Sekarang tinggal menentukan waktu memulai sama target keberhasilannya. Kira-kira Ibu sudah pikirkan belum tentang kedua hal itu Bu Yulia? Iya ini rencana saya ya secepatnya Bu Rifa, mungkin mulai besok saya akan menghubungi petugas perpus dulu ya untuk menyiapkan tempat kondisinya juga mungkin kalau petugas perpus kan tidak ada jam mengajar, jadi bisa standby terus di ruang perpus. Jadi seandainya saya tidak bisa, jadi bisa dibantu dengan petugas perpus untuk membimbing anak ini. Dan saya akan mencoba berbicara ke anak ini secara pendekatan biar anak ini mau diajari seperti itu Bu Rifa.
Iya, bagus sekali Ibu. Untuk ini Ibu, saya jadi kepo ini kan ya Bu ya, menarik sekali soalnya pembicaraan kita hari ini Bu. Tentang keluarganya, tentang orang tuanya gitu. Udah gosok gigi. Apa Bu Yulia tidak ingin mengkomunikasikan juga gitu Bu ke orang tuanya terkait dengan program khusus yang Bu Yulia akan laksanakan gitu. Soalnya bagus itu Bu gitu. Apa Bu Yulia sudah memikirkan juga tentang hal itu gitu? Iya Ibu, tadi kan saya yang tahu itu kan kemarin ke saudaranya yang waktu membantu mengurus waktu masuk itu ya Bu, jadi waktu Iya. daftar ulang. Mungkin keluarga itu yang bisa saya hubungi untuk bisa membicarakan kondisi anak ini. Mungkin dengan saya berbicara dengan saudaranya ini akan lebih terbantu untuk membicarakan ke anaknya. Jadi mungkin kalau langsung gurunya saja tanpa masukan juga dari keluarganya mungkin masih kurang ya, jadi perlu penguatan juga dari keluarga sehingga mungkin saya nanti juga akan menghubungi keluarganya itu. Karena kalau neneknya sudah tidak mungkin untuk diajak berkomunikasi karena kalau ada apa-apa pasti itu saudaranya itu yang ke sekolah, jadi seperti itu Bu Rifa. Benar kata Bu Rifa, jadi mungkin nanti saya akan menghubungi keluarganya itu untuk mengkomunikasikan. Jadi dari sini saya dapat menyimpulkan Ibu, kalau Ibu akan membantu murid itu dengan cara melakukan pendampingan khusus gitu nih Bu, di ruang perpustakaan atau ruang kurikulum. Dengan Ibu berkolaborasi dengan petugas perpustakaan juga rekan sejawat. Iya, betul. Kemudian juga waktu juga akan segera dimulai besok gitu ya Bu ya? Iya. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Kalau target saya sih Bu Rifa, inginnya anak ini sebelum ujian semester atau ujian tengah semester sudah bisa membaca, jadi seperti itu Bu Rifa. Apa ya, makanya saya ingin anak ini setiap hari instan gitu pembelajarannya untuk pembimbingan khususnya. Jadi untuk sementara anak ini tidak ikut pelajaran di kelas dulu di jam 1, 2. Jadi seperti itu Bu Rifa. Baik Bu, saya tunggu progres selanjutnya. Nggih, minggu depan kita nanti cerita-cerita lagi. Boleh ya Bu ya? Iya Bu Rifa, makasih banyak ini sudah mendengarkan curhatan saya ini. Mudah-mudahan besok benar-benar bisa sesuai rencana. Nanti saya akan segera menghubungi rekan sejawat dan menghubungi anak itu. Makasih Amin, banyak Bu Rifa. sama-sama. Sama-sama Bu Yulia, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Baik, Assalamualaikum Bu Clara. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yulia, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang mendengarnya, apalagi Bu Clara ngajak kita bertemu di sini. Terus saya lihat Bu Clara agak murung ini. Ada apa Bu Clara? Iya Bu, ini ya saya ada masalah di sekolah. Saya bingung mau cerita sama siapa gitu. Makanya saya menghubungi Bu Yulia, ngajak kita ketemuan nih, biar saya dapat menemukan solusi seperti itu Bu. Memangnya Bu Clara ingin bercerita apa ya? Kemudian nanti kalau solusinya yang diharapkan Bu Clara dari pembicaraan kita ini kita kan akan menemukan solusi. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan cerita dari Bu Clara dulu. Masalah apa yang terjadi sama Bu Clara? Jadi gini Bu, iya jadi gini Bu, tapi Bu Yulia gak usah cerita sama yang lainnya dulu ya Bu ya. Oh ya pasti Bu Clara, saya akan menjaga rahasia Bu Clara. Saya percaya kok Bu Clara pasti jujur. Jadi gini nih Bu, saya tuh ada masalah dengan salah satu teman guru gitu di sekolah gitu kan. Kemarin itu sebelum masuk itu kan ada rapat pembagian tugas nih. Kebetulan saya tuh diminta untuk menggantikan ibu kepala sekolah saya. Kebetulan ibu kepala sekolah saya tuh sedang naik haji gitu, cuti naik haji. Jadi yang mimpin rapatnya tuh saya. Terus ada salah satu guru yang menolak gitu Bu ketika saya beri tugas. Seperti itu Bu Yulia. Gitu. Jadi menurut Bu Clara, kenapa guru itu menolak?
apa yang diberikan Bu Clara, yang disampaikan Bu Clara itu? Tugas yang diberikan Bu Clara kenapa ditolak? Iya, rekan guru saya itu memang sudah senior gitu. Terus saya ngasih dia itu tugas jadi penanggung jawab ekstrakurikuler gitu, gue kebetulan ekstrakurikuler angklung gitu kan. Tapi itu dia nolak, alasannya sih karena sudah mau pensiun gitu, Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Clara mengenai kejadian ini? Ya, saya sebenarnya awalnya agak marah sih Bu ya, apa ya, agak emosi gitu. Karena ini sudah kedua kalinya loh Bu, dia itu ketika saya yang ngasih tugas, dia nolak gitu. Jadi saya agak emosi awalnya. Oh, ini sudah kedua kalinya, Bu. Kalau Iya, boleh tahu yang pertama apa itu, Bu? yang pertama itu saat saya minta bantuan beliau untuk menjaga anak ketika ada lomba mewarnai seperti itu. Nah, yang kedua, yang kemarin itu nolak ketika dikasih tugas pembagian tugas itu, Bu. Seperti itu. Kalau menurut Bu Clara, kenapa guru tersebut sampai menolak dua kali tugas yang diberikan oleh Bu Clara? Sebenarnya sih beliau sudah ngasih alasan, Bu. Seperti yang pertama, dia itu tidak mau jaga anak-anak saat lomba, katanya ada repot gitu kan di rumahnya. Terus Ya. yang kedua, beliau nolak ya karena merasa sudah mau pensiun, seperti itu, Bu. Oh iya, jadi kalau dilihat dari alasannya sih sebenarnya bisa diterima ya Bu Clara, karena yang pertama memang mungkin benar-benar belum bisa mendampingi karena ada acara lain. Nah, yang kedua ini karena beliaunya sudah mau pensiun, begitu. Iya ya, Bu. Iya sih, Bu ya. Tapi saya kok merasa disepelekan gitu ya, Bu ya. Kenapa Bu Clara sampai merasa seperti itu? Ya, nggak tahu sih ya Bu ya. Saya merasa seperti disepelekan. Apa karena dia lebih senior gitu ya Bu ya. Terus kan yang mimpin rapatnya tuh saya. Jadi beliaunya nggak mau gitu ketika saya beri tugas. Tapi itu sih perasaan saya saja sih Bu. Itu hanya perasaannya Bu Clara. Terus apa benar sikap guru itu benar-benar menyepelekan Bu Clara? Sebenarnya enggak sih Bu, karena memang yang mengajukan dan yang menunjuk saya untuk mimpin rapat, untuk apa itu ya, ya memang beliau sendiri bilang sama Bu Kepala Sekolah kalau Bu Clara aja Bu yang nanti kalau ada apa-apa mimpin rapatnya seperti itu. Dan itu juga didukung sih sebenarnya oleh rekan guru-guru lainnya. Oh, jadi sebenarnya bukan karena masalah Bu Clara yang memimpin rapat ya. Iya sih Bu sebenarnya alasannya memang karena beliau itu sudah tidak mau karena memang sudah hampir pensiun. Beliau tuh ngomongnya, "Saya jangan di koordinator, Dek, di anggota koordinator aja gak apa-apa, nanti saya bantu kok." Memang gitu sih Bu, alasannya seperti itu. Oh, jadi masih ada jawaban atau tanggapan lain dari ibu itu bahwa masih mau membantu gitu ya Bu Clara, tidak pas langsung menolak, Iya, tapi iya, tidak mau di koordinator. Jadi seperti iya, itu. Nah, iya. menurut Bu Clara, apa yang akan Bu Clara lakukan selanjutnya? Ya gimana ya Bu ya? Harus saya rombak lagi karena memang awalnya tuh sudah deal sih pembagian tugasnya itu. Jadi ya saya harus rombak lagi pembagian tugas yang sudah saya buat sebelumnya ya saya ganti-ganti lagi gitu Bu. Hmm, apa itu sudah dikomunikasikan dengan guru yang lain? Nah itu yang belum Bu karena saya lihat juga teman-teman itu masih sibuk nih, sibuk semua ngurus murid baru, administrasi lainnya gitu kan. Jadi masih sibuk semua teman-teman. Memang belum saya bicarakan lagi. Terus selanjutnya bagaimana Bu Clara? Ya, saya ingin mengumpulkan kembali teman-teman guru untuk membicarakan ini lagi dan kayaknya saya juga perlu komunikasi nih Bu sama Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya Ibu Clara belum berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah? Sudah sih Bu dan beliau setuju, setuju saja seperti itu. Jadi memang sebaiknya perlu diadakan rapat lagi ya Bu Clara, dan sebelum rapat dikomunikasikan dulu seperti yang Bu Clara katakan tadi. Jadi komunikasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dikomunikasikan dengan guru yang lain. Demikian Bu Clara. Iya Bu, kayaknya memang harus begitu deh. Biar cepat selesai ini urusan pembagian tugasnya.
Iya Bu, biar gak berlarut-larut dan rencana untuk, sowan ke Bu Kepala Sekolah rencananya kapan Bu? Kapan ya Bu kira-kira ya? Karena kayaknya beliau tuh masih banyak tamu deh. Iya ya Bu, kan memang masih, baru datang ya Bu. Menurut Iya, Bu Clara sendiri kapan enaknya? setelah saya apa ya, gimana ya, kayaknya saya telepon dulu deh ya Bu Kepala, kemudian mungkin sore ini akan saya telepon, ngajak janjian kapan bisanya saya ke rumah beliau, seperti itu. Iya, bagus itu Bu. Jadi kita sebelum sowan sebaiknya kita menghubungi dulu. Mhm, Takutnya beliaunya sibuk. Jadi iya. bagus itu Bu. Jadi harus dihubungi dulu sebelum kita langsung datang ke rumah beliau. Iya. Jadi setelah saya nanti komunikasi dengan Ibu Kepala, saya minta petunjuknya bagaimana enaknya untuk pembagian tugas itu. Setelah itu baru saya akan rapat sama teman-teman guru. Seperti itu kayaknya ya Bu ya. Iya, alhamdulillah akhirnya ada solusi ya Bu. Iya, alhamdulillah Bu. Makasih banyak ya Bu Yulia ya. Jadi saya merasa lega gitu kan bisa menemukan solusinya. Dan maaf nih Bu, saya jadi mengganggu aktivitas Bu Yulia. Oh, enggak apa-apa Bu Clara, alhamdulillah saya senang sekali mendengar, cerita dari Bu Clara, kemudian kita bersama-sama bisa menemukan solusinya. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan dari Bu Clara itu bisa berjalan dengan baik, dan teman-teman Amin. semuanya juga, bisa menerima dan melaksanakan tugas yang sudah diberikan dengan baik. Amin. Makasih banyak loh Bu Yulia, Iya, makasih banyak. Sampai ketemu sama-sama Bu Clara. iya, sampai Iya, ketemu saya lagi tunggu ya. ya Bu Clara Iya, progresnya nanti iya. bagaimana ke depannya. Kita Baik nanti Bu ketemu Yulia, lagi. sampai ketemu lagi. Makasih Iya, banyak. sama-sama Bu Clara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.